Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali.
Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun kita berada. Mari kita mau sama-sama datang memuji Tuhan kita, bersuka cita sebab Dia Allah yang sungguh baik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Mari katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Amin, haleluya. Katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tepuk tangan sama-sama. Kita percaya dengan iman yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan buat kita. Amin, haleluya. Mari katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Amin. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari dengan iman katakan lebih lagi, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya
Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Gunung batu, kota benteng kita. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami bersuka cita memiliki Engkau Tuhan. Gunung batu perisai dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Allah Alfa dan Omega, Tuhan yang benar dalam hidup kami. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang genapi janji-Mu dalam hidup kami. Mari yang percaya katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang benar. Haleluya. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang genapi janji-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan.
yang Kau nyatakan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percayakan janji-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang setia buat kami. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, amin. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama katakan dengan iman, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Tuhan, ku percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya. Mari yang percaya angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, sebab kami percaya janji-Mu yang kami dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Haleluya, Mari saudara dimanapun kita berada saat ini, angkat hati kita, angkat suara kita sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus Kristus, Allah yang setia. Kami puji dan sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami percaya dalam hadirat-Mu setiap iman kami dibangkitkan kembali ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada janji-Mu Tuhan, janji kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau. Oh, we believe in You, Lord. We believe in You, Lord. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live. Katakan, Yesus, aku percaya
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Katakan, I will worship you Lord. Now we worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. Mari saling mengangkat tangan kita. I will worship. I will worship. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. I will worship. And I will worship you. I will worship you. I will worship. And I will worship you. I will
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di awal bulan yang baru. Kami percaya berkat anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami semua. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun setiap mereka berada. Biar Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha mereka ya Tuhan. Apa yang diperbuat oleh kedua tangan mereka Tuhan buat berhasil kemanapun mereka melangkah. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Ada terobosan-terobosan di dalam perekonomian jemaat-jemaat Tuhan. Ada hal-hal baru yang Tuhan nyatakan di dalam usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini ya Tuhan. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya anugerah Tuhan menyertai setiap mereka semua dimanapun mereka boleh berada. Ada kasih Tuhan yang menjamah setiap mereka semua. Sehingga yang sakit memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sepakat juga kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami. Dimanapun hari ini mereka berada, Gembala Pembina Gembala Rayon, hambamu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo, juga wakil-wakil gembala yang ada di Bandung ya Tuhan, di Rayon 2 kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan yang daripada Tuhan menyertai setiap mereka semua dalam pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, visi, misi daripada Tuhan untuk membawa Rayon 2 kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, buat Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga seluruh menteri yang ada dari pusat sampai ke daerah, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati senantiasa, memberkati dengan hikmat daripada Tuhan sehingga keputusan-keputusan yang mereka boleh ambil bagi bangsa dan negara kami adalah keputusan-keputusan yang mendatangkan kesejahteraan, keputusan-keputusan yang mendatangkan peningkatan bagi bangsa dan negara kami di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada, setiap sektor-sektor yang ada bagi pemerintahan kami, sektor pertanian, sektor perekonomian, apapun ya Tuhan, industrinya Tuhan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami percaya dengan hikmat daripada Tuhan dapat membawa bangsa kami kepada satu peningkatan yang luar biasa, membawa bangsa kami ya Tuhan bisa mengatasi badai COVID-19 ini ya Tuhan. Bangsa kami bisa bebas ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, kami percaya Tuhan Yesus, perkataan Tuhan membawa kekuatan bagi setiap kami. Kami buka hati kami untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya benih itu boleh tertanam, boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah online ini dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah online ini. Saya percaya Tuhan ada di antara kita.
Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan melawat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan kebenaran firman-Mu buat kami, bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya dalam ibadah ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hati nurani yang murni. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan." Rasul Paulus senantiasa selalu sepanjang waktu berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa hidup dengan sebuah hati nurani yang murni. Bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah yang bisa sampai menguji hati. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari keteladanan Rasul Paulus. Kita pun sebagai orang percaya harus hidup di dalam hati nurani yang murni. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan tema 2 tahun ini buat kita semua melalui gembala pembina kita. Tahun yang lalu, tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan tahun ini, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ini berbicara sebuah pembentukan karakter di dalam hidup kita. Karena salah satu ayat tema kita pada tahun ini dikatakan bahwa Tuhan membentuk umat. Tuhan sedang membentuk umatnya untuk menyatakan kemasyhuran namanya. Tuhan sedang membentuk umatnya. Membentuk apanya Bapak Ibu Saudara? Yang utama dalam membentuk yang di dalam karakternya. Nah, salah satu karakter yang Tuhan inginkan adalah kita punya hati nurani yang murni seperti Rasul Paulus, sehingga kita bisa melayani Tuhan dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melayani sesama kita dan kita menjadi berkat buat mereka semua. Di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati nurani berbicara tentang hati yang telah mendapat terang Tuhan. Yaitu perasaan hati yang murni yang paling dalam diri manusia. Jadi hati nurani sebetulnya adalah satu bagian yang paling dalam di dalam perasaan, di dalam hati manusia yang sudah diterangi oleh Tuhan. Jadi bukan hati nurani yang rusak sebetulnya. Dosa memang merusaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi hati nurani yang benar yang kita terima dari Tuhan adalah hati nurani yang diterangi oleh terang firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. John Oswald Sander berkata, hati nurani adalah bagian di dalam diri saya yang bersatu pada standar tertinggi. Jadi bukan standar yang murahan, standar tertinggi yang saya tahu. Dan kemudian terus-menerus mengingatkan saya tentang standar apa yang harus saya lakukan. Jadi hati nurani sebetulnya berada dalam standar yang tinggi. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang hati nurani? Dalam 1 Timotius pasal 3 8-9, Rasul Paulus menasihatkan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman di dalam hati nurani yang suci. Ternyata hati nurani menurut firman Tuhan adalah satu tempat di mana kita memelihara rahasia iman kita. Iman kita yang paling mendasar. Iman kita yang membawa kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu ditempatkan di dalam hati nurani yang suci. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hati nurani adalah bagian dari jiwa manusia yang paling dalam, tempat menyimpan rahasia iman, dan merupakan standar kehidupan yang benar yang Tuhan berikan.
yang akan mengingatkan terus menerus kebenaran sebagai standar dari apa yang harus kita perbuat. Maka perasaan bersalah atau perasaan damai akan muncul ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita menentang hati nurani kita, maka akan muncul perasaan bersalah. Ketika kita melakukan sesuatu yang seiring dengan hati nurani kita akan merasakan perasaan damai. Itulah yang disebut dengan kesadaran moral atau pengetahuan moral. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kenyataannya ada dua hati nurani yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah hati nurani yang murni, yang memang sebuah standar yang tinggi yang Tuhan berikan. Tapi juga ada hati nurani yang sudah tidak murni lagi, sudah rusak. Mengapa? Karena dosa dan kesalahan yang dilakukan terus-menerus. Sehingga orang tersebut menentang hati nuraninya secara kontinu, terus-menerus, dan akhirnya merusak dan menghancurkan hati nurani dirinya sendiri. Contoh yang sederhana, ketika kita melanggar sesuatu, katakanlah seorang anak berbohong. Pada awalnya dia akan begitu gelisah ketika dia berbohong kepada orang tuanya. Tapi kalau dia terus berbohong, besok dia berbohong lagi, dia lawan lagi hati nuraninya, udah gak apa-apa dah, yang penting orang tua tidak tahu. Dia berbohong lagi, lama-lama dia akan profesional di dalam berbohongnya, sehingga tidak ada lagi perasaan bersalah. Sekalipun itu bukan sesuatu kebenaran. Itulah yang disebut dengan hati nurani yang tidak murni lagi, yang rusak. Nah, ini ditegaskan juga oleh Rasul Paulus kepada Timotius, hati-hati. Engkau harus memperjuangkan segala sesuatu yang baik oleh iman dan hati nurani yang murni. Rasul Paulus menasihatkan Timotius, kamu harus berjuang di dalam pelayananmu dengan hati nurani yang murni. Tetapi ada orang-orang yang telah menolak hati nurani yang murni dan kandaslah iman mereka. Karena memang iman itu ada di dalam hati nurani. Ketika ditolak terus-menerus, ketika suara Roh Kudus melalui hati nurani kita ditolak terus-menerus, maka satu kali tinggal tunggu waktu iman itu akan kandas. Dan kita akan jadi orang-orang yang murtad, yang tidak lagi mempercayai akan Tuhan. Sebab itu hati-hati. Rasul Paulus juga menasihatkan dalam kitab Efesus bahwa banyak orang perasaannya sudah tumpul. Mengapa? Karena pikiran mereka gelap, pikiran mereka sia-sia, jauh hidup persekutuan dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Perasaan mereka tumpul, hati nurani mereka sudah rusak dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan itu yang terjadi hari-hari ini di akhir zaman. Kejahatan semakin meningkat. Orang semakin tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan dia terus-menerus menentang hati nuraninya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus buat kita semua. Karena ayat yang ke-20 dari Efesus pasal 4 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita yang mengenal Kristus, kita punya hati nurani yang murni seharusnya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang wanita yang bernama Fiona Campbell. Dia adalah seorang wanita yang tercatat di dalam Guinness Book of Record sebagai wanita pertama yang berhasil berjalan kaki mengelilingi dunia. Jadi dalam beberapa kali dia mengelilingi dunia dari jarak tertentu sampai akhirnya digabungkan semuanya menjadi dia bisa mengelilingi dunia. Nah, namanya dicatat dalam Guinness Book of World Records. Tetapi beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, dia memiliki rasa bersalah yang begitu menguasai dirinya. Dan rasa bersalah itu membuatnya mengalami gangguan syaraf dan akhirnya membuat dia menggunakan obat-obatan. Mengapa rasa bersalah ini muncul? Karena dia ingat
bahwa tidak semua perjalanannya dilakukan dengan jalan kaki. Ada saat-saat tertentu di mana dia mengendarai mobil yang dikendarai oleh asistennya untuk menjaga staminanya. Karena dia mulai dalam keadaan yang tidak fit. Bahkan dia masuk dalam saat kehamilan, Bapak Ibu. Sehingga dia tidak bisa kuat sekuat biasanya. Dia dalam beberapa kali hanya ketika masuk kota dia mulai berjalan. Ketika sudah keluar dari kota tidak ada yang melihat, dia naik mobil lagi. Sampai akhirnya dia mengakui, saya telah berbuat curang. Saya seharusnya tidak dikenang sebagai wanita yang pertama yang berjalan di keliling dunia. Saya menyerahkan penghargaan itu kepada orang lain. Inilah hati nurani yang menegur seseorang, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukurlah kalau hati nurani itu masih berbicara dan orang itu menanggapinya. Ketika keluarganya mendengar, keluarganya tidak marah, justru mereka bangga bahwa Fiona Campbell berani mengakui kesalahannya. Dan Bapak Ibu Saudara diberikan penghargaan dari banyak fansnya juga akan kejujurannya, mengakui kesalahannya di masa yang lalu. Bapak Ibu Saudara, hati nurani ada dua jenis. Yang pertama hati nurani retrospektif, yaitu hati nurani yang menilai perbuatan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Seperti yang dialami oleh Fiona Campbell ini, ada rasa bersalah muncul. Dan ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Karena dulu kita orang berdosa, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak membanggakan diri kita. Tapi kita berkata, Tuhan aku berdosa dan aku perlu Engkau. Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih mengucap syukur, yang diampuni dosanya sedikit atau dosanya yang banyak? Lalu Simon pemilik rumah itu berkata, tentu yang diampuni dosanya yang banyak. Ya seperti wanita itu, kamu tidak membersihkan kakiku ketika aku masuk, tapi wanita ini terus-menerus menciumi dan membersihkan kakiku dengan air matanya. Tanda bahwa dia menyadari siapa dirinya, bagaimana masa lalunya, dan dia melihat bahwa kasih karunia, kasih Tuhan Yesus itu begitu besar. Itulah hati nurani Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah hati nurani yang prospektif, yaitu masa depan dan apa yang akan kita lakukan. Ini adalah sebuah penilaian akan perbuatan yang sedang atau yang akan kita lakukan. Saya mau melakukan ini, tiba-tiba hati kita merasa gelisah. Kok tidak ada damai ya? Rasanya mungkin ini bukan dari Tuhan. Rasanya ini mungkin saya melanggar sesuatu. Saya rasanya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hati nurani dan itu harus bekerja Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kalau alarm itu masih bunyi. Tugas sistem alarm adalah mengingatkan orang-orang akan ada bahaya kalau mereka ada di sekitar situ. Tapi sangat berbahaya kalau alarmnya sudah mati. Begitu bangunan itu runtuh, orang tidak menyadari, orang akan tertimpa runtuhan bangunan itu. Bersyukurlah ketika alarm dalam hatimu, yaitu hati nurani itu, berbicara kuat, membuat engkau gelisah. Itu berarti kita sedang diarahkan untuk hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus sedang berbicara, Roh Kudus sedang bekerja melalui hati nurani kita. Sangat berbahaya kalau hati nurani kita sudah tidak lagi berfungsi. Kita melakukan dosa, tenang-tenang saja. Kita melakukan kesalahan, santai-santai saja. Tidak ada satu perasaan gelisah, itu sangat berbahaya. Tahu-tahu iman kita kandas Bapak Ibu Saudara. Tahu-tahu kita sudah ada di dalam jarak yang jauh dari Tuhan. Dan sayang tidak bisa kembali lagi. Sama seperti Saul. Saul Bapak Ibu Saudara menurut manusia, menurut ukuran manusia ya, bukan ukuran Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan dosa itu ya dosa. Tapi menurut ukuran manusia ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Kalau menurut ukuran manusia, Saul itu melakukan dosa yang kecil. Siapa yang dikorbankan ketika dia
mempersembahkan korban bakaran. Gak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan ketika dia menyelamatkan Raja Agag dan beberapa kambing domba yang bagus ketika berperang melawan Amalek? Tidak ada yang dirugikan. Bandingkan dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu sudah menghancurkan hidup seorang wanita, sudah menghancurkan hidup suaminya, sudah menipu rakyatnya, melakukan hal yang jahat, merugikan banyak orang. Secara manusia, kita menilai Daud lebih berdosa. Sekalipun di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika datang teguran Tuhan, alarm di dalam diri Daud itu berfungsi dengan baik. Sehingga dia berlutut, dia tidak berani bertahan di singgasana rajanya, dia berlutut. Dan kemudian dia menyadari, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan keluarlah Mazmur 51, pengakuan dosa Daud. Dosa Daud diampuni, Daud dibenarkan. Walaupun memang akibat dosa, itu tetap Daud jalani. Jadi hati-hati kalau kita mau berbuat dosa. Bukan berarti kita bisa mengambil hal ini, oh kalau saya berdosa tinggal minta ampun. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena ada akibat dosa. Tapi bagaimana dengan Raja Saul? Raja Saul alarmnya tidak berbunyi, dia selalu mencari pembenaran di dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Roh Tuhan meninggalkan dia, ini bahaya besar. Roh Tuhan meninggalkan dia. Waktu Daud berdosa di hadapan Tuhan, doanya Bapak Ibu Saudara, dia tidak berdoa Tuhan jangan ambil kerajaan ini, jangan ambil istana ini, tidak. Dia berdoa Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang paling berharga dalam hidup kita. Daud lebih rela kehilangan istana, kehilangan kekuasaannya. Dia tidak rela kalau dia harus kehilangan Roh Allah. Tapi Saul, dia rela kehilangan Roh Allah. Dan akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara sangat mengenaskan. Ya, kenapa? Karena alarmnya tidak berbunyi. Itu sebabnya Rasul Paulus terus berkata kepada dirinya sendiri, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh kita, oleh manusia, bahkan oleh orang percaya. Yang pertama adalah kita berusaha membenarkan diri kita sendiri. Ini sangat berbahaya, ini akan melemahkan hati nurani kita. Kita seringkali mencari pembenaran, bukan kebenaran. Datang kepada Tuhan, datang kepada firman Tuhan. Carilah kebenaran, bukan pembenaran. Jangan kita mengulangi kesalahan orang-orang Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, bukankah kita bisa menceraikan istri dengan alasan apapun? Tuhan katakan itu hatimu yang tegar tengkuk. Dari awalnya Tuhan membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari pembenaran. Dan itu yang menyebabkan hati nurani semakin lama semakin lemah. Yang kedua, seringkali kita abaikan. Perasaan gelisah, abaikan. Oh, biasalah ini mah. Semua laki-laki juga melakukannya. Semua pengusaha juga melakukannya. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga melakukannya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita abaikan. Perasaan gelisah, jangan pernah mengabaikan. Itu berarti Tuhan sedang memperingatkan kita. Roh Kudus sedang berusaha untuk berbicara buat kita. Dan yang ketiga, kita menurunkan standar Bapak Ibu. Kita menurunkan standar hidup, gak apa-apa. Segini mah wajar. Namanya manusia, gak ada yang sempurna manusia mah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita berkata seperti itu. Harusnya standar kita firman Tuhan. Bukan standar kita keadaan pada umumnya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, misionaris medis yang melayani Tuhan di India, namanya Dr. Paul Brand. Dia diutus Tuhan ke sana dan menangani secara medis sambil memberitakan Injil. Nah, dia menangani penderita lepra atau kusta. Ya. Dan penyakit ini sangat berbahaya, kenapa? Karena ada perubahan-perubahan bentuk tubuh, yaitu banyak anggota tubuh yang akhirnya copot satu demi satu karena luka.
Dan luka itu tidak terasa karena syaraf-syarafnya tidak berfungsi karena kusta mematikan syaraf-syaraf sehingga mereka tidak lagi bisa merasakan sakit. Akhirnya dia dengan hikmat Tuhan membuat sebuah alat di mana alat itu ketika dipasang dalam tubuh si penderita akan memperingatkan kalau ada luka. Sekalipun orang itu tidak pernah merasakan sakit. Itulah yang berbahaya dari kusta. Kusta membuat seseorang tidak merasakan sakit. Dalam perjanjian lama, kusta dianggap penyakit yang paling berbahaya. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara, kusta rohani itu paling berbahaya. Kenapa? Kita tidak lagi merasakan teguran, merasakan hati nurani itu. Sehingga akhirnya kita hidup bebas, hidup semau kita. Dan kandaslah iman kita. Seorang bijak pernah berkata seperti ini, sebetulnya hati nurani itu seperti jam matahari. Kalau kebenaran Tuhan menyinarinya, maka jam itu akan menunjukkan ke arah yang benar. Faktor utama dari memelihara hati nurani adalah adanya terang Tuhan, adanya persekutuan dengan Tuhan. Karena Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristuslah yang akan memulihkan hati nurani yang rusak itu, sehingga dibersihkan kembali. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 15-16 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Rasul Paulus menganggap dirinya yang paling berdosa dari semua manusia, supaya dia bisa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja bebas dalam hidupnya, dan darah Yesus itu menyucikan dia. Terimalah darah Kristus Bapak Ibu Saudara yang akan menyucikan hati nurani kita. Dan jadilah orang yang berani merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan menganggap kita yang paling benar. Justru sama seperti Rasul Paulus, anggaplah diri kita yang paling berdosa dan kita yang paling memerlukan kasih karunia. Dan itulah yang menyebabkan kita dipulihkan oleh Tuhan. Suara hati adalah sebuah sistem peringatan dari Allah. Berbahagialah kalau sistem itu berfungsi menegur kita dengan keras. Tapi khawatirlah ketika sistem itu mulai diam dan tidak bisa kita dengarkan lagi. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan yang Tuhan sudah tebus kami. Biarlah Tuhan kami dibentuk untuk menjadi umat yang memberitakan kemasyhuran nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan persiapkan kami supaya kami diubahkan dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah hati nurani kami semakin sama seperti standar kebenaran firman-Mu. Suara hati kami terus memperingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi tempat yang baik untuk menyimpan rahasia iman, sehingga iman kami semakin bertumbuh sampai kami dewasa serupa dengan Kristus. Berkati umat-Mu, berkati setiap yang mendengar dan menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku.
Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar